Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Wulandari, peserta Latar CPNS Angkatan 14 tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan agenda peran dan kedudukan PNS dalam NKRI. Kedudukan dan peran serta pegawai negeri sipil tertuang dalam agenda 3 materi pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang kemudian diterjemahkan ke dalam Peraturan Kepala Nomor 21 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Kader PNS golongan 3. Kedudukan dan peran pegawai negeri sipil penting dipahami karena bersifat aplikatif yang diantaranya terdiri dari manajemen aparatur sipil negara, wall of government, dan pelayanan publik. Tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyelenggaraan pemerintah yang baik harus berorientasi pada pelayanan prima sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa pelayanan untuk kepentingan publik menjadi tanggung jawab pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan prima harus dilaksanakan secara cepat karena tuntutan publik yang semakin banyak. Aparatur sipil negara harus bersikap profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan, menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, berintegritas senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, transparansi, akuntabel, anti korupsi, dan memuaskan publik. Salah satu upaya perubahan yang dilakukan pemerintah ialah membentuk aparatur sipil negara sejak dini, yakni melalui kegiatan latihan dasar CPNS dengan menggunakan pola integrasi. Peran dan kedudukan ASN dalam NKRI bisa dilihat dari kemampuan mereka memahami manajemen ASN, pelayanan publik dan inovasi yang berkaitan dengan wall of government yang disajikan dalam agenda 3 pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Berikut penjelasan masing-masing bagian tersebut. Yang pertama, manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai ASN yang berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi. Yang berikutnya, pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik. Salah satu fungsi dari ASN adalah sebagai pelayan publik yang memberikan pelayanan secara profesional dan berkualitas. Yang berikutnya kita ke Wall of Government. Wall of Government atau WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari seluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Praktek Wall of Government dalam pelayanan publik adalah pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat seperti KTP, SIUP, izin trayek, izin usaha, sertifikat tanah, dan lain sebagainya. Praktek WOG dalam jenis pelayanan administratif dapat dilihat dalam praktek penyatuan penyelenggaraan izin dalam satu pintu seperti PTSP atau Samsat. Pelayanan jasa, pelayanan yang menghasilkan dalam bentuk jasa seperti pendidikan, kesehatan, perhubungan, ketenagakerjaan, dan lain sebagainya. Pelayanan barang, pelayanan yang menghasilkan dalam bentuk barang seperti jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, dan seterusnya. Pelayanan regulatif, pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Pola pelayanan satu atap, pola ini memudahkan masyarakat pengguna izin untuk mengurus permohonan izinnya, walaupun belum mengurangi jumlah rantai birokrasi. Pola pelayanan satu pintu, pola pelayanan secara tunggal oleh satu unit kerja pemerintah. Bentuk WOG yang lebih utuh di mana pelayanan publik disatukan dalam satu unit layanan saja dan rantai izin sudah dipangkas jadi satu unit saja.
Pola pelayanan terpusat. Pola ini mirip dengan pelayanan satu atap dan satu pintu. Yang membedakan tergantung pada sejauh mana kewenangan koordinasi yang diberikan pada koordinator. Pola pelayanan elektronik. Pola pelayanan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas pengguna. Manajemen ASN, pelayanan publik, dan wall of government diharapkan dapat menjadi landasan pegawai negeri sipil dalam menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Demikian paparan saya tentang agenda peran dan kedudukan PNS dalam NKRI. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel saya ini. Sekian dan terima kasih.